Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ustadzah, para sepuh dan mini sepuh, khusus pengurus Jamiah Al-Mubarakah yang saya hormati, dan beserta anggota yang saya cintai semuanya. Wabil khusus kepada Sahibul Bait yang saya hormati pula. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, barokah serta inayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi panjang umur, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa silaturahim, bisa menyiarkan agamanya Allah melalui Jamiah Al-Mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan setiap malam Jumat ini bisa istiqomah, Allahumma amin, sehingga rahmat, barokah dan maghfirah selalu tercurahkan kepada kita semua, Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan segala syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Ada ibu-ibu yang saya hormati, tadi ada penjelasan atau keterangan dan juga sekaligus penawaran ya Bu ya, umroh. Pengen umroh Bu? Iya gitu mani Allahumma kansa. Sukan-sukan dibahas ya kudunya leng ya Ibu ya. Dengan modal berapa tadi Bu? 660.000 per bulan. Apa? Sebulan. Cuma sekali. Oh, belanja. Masya Allah. Masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah, masuk langsung miliarder. Tidak masuk eman-eman, sayang. Mudah-mudahan entah dengan cara apapun, ada yang ikut ini, ada yang umpul-umpul, ada yang mungkin sudah ada yang daftar tanpa cerita, mungkin sudah ada yang umpul-umpul mungkin. Allahumma amin. Yang penting niat baik ya, pengen ziarah Makkatul Mukarramah, pengen ziarah ke makam Rasulullah, semoga terkabulkan semuanya, Allahumma amin. Sebab yang namanya cara untuk menuju Roma itu banyak sekali ya Bu ya. 1000 macam cara untuk menuju Roma. Maksudnya dengan cara apapun untuk menuju kesuksesan hajat kita, tujuan kita. Yang penting niatnya niat baik, niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Buka-buka tamat kabeh nyong dijak gratis. Allahumma amin. Iya no. Majid 6 ya, berarti nyoli jatah ya, ajib. Insyaallah wis. Ini melanjut kita puas Safinatun Najah. Pertemuan terakhir kemarin waktu di Bukhari apa ya? Kalau kurus ini saya menerangkannya itu apa? Muharraman. Sedikit ya, menyenangkan ya. Faslun utawi kila fasal arkanus sholati, masalah rukun-rukunnya salat. Rukun-rukunnya salat berdasarkan kitab Safinatun Najah di sini diterangkan 17, ada 17 rukun. 17 rukun yang wajib dilakukan, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau secara umum ada 14, rukunnya 14. Sebab perbedaannya cuma di tumak nina. Kalau sini tumak ninanya masing-masing.
Jadi ada 17. Al-awalu yang pertama an-niyat, yaitu niat. Asani yang kedua takbiratul ikhrami, yaitu membaca kalimat takbiratul ihram. Kemarin niat dan takbiratul ihram sudah saya terangkan ya. Yang niat di lisan itu hukumnya sunnah, yang wajib niat di dalam hati bersamaan ketika kita membaca takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram juga harus benar-benar fasih dan juga tidak boleh terputus. Allahu Akbar. Jangan ada berhenti, tidak ambil napas, berarti bikin sakta sendiri. Contoh, Allah, mulutnya berhenti, hatinya mau niat. Akbar. Nah, itu berarti takbiratul ihramnya belum betul. Masih perlu belajar lagi. Berarti memang biar hatinya bisa niat, tetap lafalnya Allah, lafal Allahnya itu dipanjangkan. Allahu Akbar. Jadi Allah panjang itu artinya bisa cukup waktunya untuk niat. Tapi kalau Allahu Akbar, ayatnya nggak cukup, terlalu pendek. Untuk kredit hatinya niat sholat maghrib 3 rakaat madhab kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, ayatnya nggak cukup. Nah, makanya disunahkan, dipanjangkan untuk mengisi waktu niat dalam hati. As-salisu, dan yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang mampu itu wajib berdiri. Kadang ada orang lucu, dari rumah berangkat bisa jalan kaki, tapi setelah di musola, setelah di masjid, lemprak jakong nyong rapat ngadeg nasi mau makat beng laku barang anjuk ning musola nang masjid aleman sholatnya selonjor setiap hari. Berarti terlalu manja. Memang boleh. Oh, peserta. Ya kan memang kalau nggak mampu ya diperbolehkan. Kalau yang nggak mampu memang diperbolehkan. Yang wajib alal qadiri fil fardi. Bagi yang mampu itu wajib. Jangan menyembunyikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebab Allah memberikan kita kesehatan, bisa berdiri, bahkan bisa berjalan, bisa berlari. Itu harus kita syukuri. Dengan cara sholat, dengan berdiri. Oh, dia bisa melaku kayak. Galdino bisa nyapu bolak-balik, bisa mari pasaran apa, barang lagi sholat. Nah, ini boyoke lara aleman. Untung bikin sholat. Lumayan wis. Tapi bagi yang mampu itu benar-benar wajib. Kalau yang tidak mampu diperbolehkan duduk. Duduk nggak bisa berbaring dengan miring. Miring nggak bisa telentang. Nah, bisa dengan gerakan tangan. Bisa sebagai isyarat perubahan rukun ke rukun. Nah, umpamanya tangannya nggak bisa ngangkat, ya bisa dengan isyarat mata. Mata nggak bisa merem, nggak bisa buka, hatinya masih bisa membaca bacaan sholat, ya bacaannya pakai hati. Walaupun matanya merem, tangannya nggak bisa bergerak, selonjor, lempeng wis, kayak kedebok. Nah. Memang kadang ada sekarang penyakit macam-macam. Saya sering nengok orang kena apa? Penyakit urat kejepit. Stroke mending. Tahu stroke berarti kan mati separoh ya, kadang tangannya aja. Kadang tangan dan kaki sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau urat kejepit di punggung di sini, di tulang belakang, yang ini boyok, kejepit, kan tulangnya seperti ini, gantet-gantetan ya. Ada urat yang kejepit ini, sakit, dah semua tubuh nggak bisa bergerak. Jangan duduk berbaring aja sakit, miring nggak bisa semuanya sakit. Nah, dokter aja bingung. Yang bisa ngobatin cuma tukang urut. Itu
Sekarang yang namanya penyakit macam-macam. Terus sholat pimpin Pak Ustadz. Yang nggak mampu sholat ya sholat, orang mampu ya orang apa-apa. Yang kudunya kepimpin ya tayamum orang bisa ubah apa-apa. Tidak bisa bersuci. Wes hormatil waktu. Nah, hormatil waktu nanti kalau sudah sehat nanti dikodok. Wajib dikodok. Mampu. Nah, itu bagi yang mampu berdiri wajib berdiri kecuali yang uzur karena sakit, uzur syar'i. Ar-rabi'u dan yang keempat qiraatil Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang keempat ini adalah termasuk kalimat apa? Yang panjang dan sebagai rukun qauli, rukun ucapan. Tadi takbiratul ihram juga harus diucapkan. Kuping kita, telinga kita itu harus mendengar. Jangan cuma nggak ada suara, lambene tak ubah, tapi orang muni. Apalagi imam, kalau imam harus bisa didengarkan oleh makmum. Walaupun panjenengan jadi makmum, kuping kita, telinga kita harus bisa mendengar walaupun pelan, tapi minimal telinga sendiri mendengar. Oh, akbar. Nah, itu yang namanya takbiratul ihram. Al-Fatihah juga sama. Baca Fatihah telinga kita juga harus mendengar. Sebab rukun qauli, rukun ucapan. Berarti ucapan yang wajib dibaca. Kalau tadi niat dalam hati namanya rukun bil qalbi, rukun yang dengan hati. Cuma satu yaitu niat. Rukun kan ada 3. Rukun 3 golongan, 3 macam. Bil qalbi dengan hati, wa qauli dengan ucapan, wal fi'li dengan gerakan. Kayak berdiri, ruku, nanti itidal, ada sujud, itu termasuk fi'li, yaitu gerakan. Nah, Al-Fatihah itu wajib. Kalau surat bebasnya itu sunnah. Tidak membaca surat bebas pun enggak apa-apa. Tapi kalau Fatihah wajib sebagai rukun. Makanya kita belajar ngaji, ini setiap malam Jumat kan belajar ngaji bareng-bareng seperti ini ya. Itu terutama baca Al-Fatihahnya yang paling utama. Sebab Al-Fatihah itu dinamakan juga Ummul Kitab. Ummul Kitab. Pokoknya kitab, induknya kitab. Bahkan sampai semua surat yang ada dalam Al-Quran, 114 surat, itu cuma satu-satunya surat yang wajib dibaca dalam sholat, cuma surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah itu tidak dibaca nggak apa-apa, cuma hukumnya sunnah. Kalau sunnah dibaca dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Makanya kadang ada orang yang cuma surat pendek boleh, mau pengen surat panjang boleh kalau mampu. Kalau nggak bisa ya kulhu terus ya boleh. Cuma mau bosan loh kulhu baik. Ya belajar. Umpama awalnya Fatihus surah. Nah, awalnya surat nggak apa-apa. Dulu waktu saya ngaji, sholat tarawih aja cuma Fatihus surah. Awal-awalnya surat. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh. Itu karena gugupnya memang ada tujuan baik. Setelah itu mau ngaji pasaran, ngapsai kita banyak. Nanti selesai nggak langsung pulang terus jalan-jalan alun-alun, enggak. Selesai tarawih langsung beli kolok, ya beli gaduga itu enggak. Tapi pulang dari tarawih mau ibadah lagi, ada yang lebih penting lagi, ngaji. Tapi kalau di masyarakat umum gak mungkin, umpama nih masjid kepanjen mulai suratnya kayak gue, wah makmumnya kebak nemen, karena bela sing sholatnya cepet. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Seneng dong. Kalau yang diumumkan dari At-Takasur ya,
At-Takasur, Al-Asr, terus Al-Lumazah, ya, wailul likulli humazatil lumazah, Al-Fil, terus Al-Quraish, Al-Maun, Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Insyirah, terus Al-Insyirah, An-Nasr, Idza ja'a Nasrullah, An-Nasr, terus Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu 14 surat. Makanya minimalnya kalau kita tidak bisa hafal 114 surat, minimalnya 14 pujulan itu apa? 14 surat hafal. Dari At-Takasur sampai Al-Fatihah ada 14 surat. Lumayan wis 14 surat apa? Agar mikir 114 surat kamu metoh ya. Yasin biar urung apal-apal. Al-Kafirun but. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Oh kadang obat but kulak-balik orang juga anjo kok. Nah, kita harus hafal minimalnya 14 surat. Orang bisa sih bibir kelalenan. Ya enggak apa-apa wis pikir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas wis 3 surat wis dah. Papate karo Fatihah. 4 surat, orang bisa 14, ya 4 surat. Untuk wis minimalnya wong Islam orang apal 4 surat ya kebangetan. Sing penting ada usaha. 4 surat bisa, nanti meningkat 14. Nah, Al-Fatihah juga ini sekaligus tidak hanya sekedar menerangkan bacaannya atau rukun-rukunnya sholat saja, mumpung masih dalam kategori Fatihah. Fatihah itu kenapa dinamakan Ummul Kitab? Induknya kitab, ibunya kitab. Sebab Al-Fatihah itu sebagai yang namanya merangkum intisari semua isi kandungan Al-Quran. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, yang hurufnya ada 1.027.000 huruf. Itu semuanya itu dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Quran ada satu surat yang surat Al-Fatihah dinamakan pembukaan Al-Fatihah atau muqaddimah. Ada yang mengatakan Ummul Kitab. Ummul Kitab berarti induknya kitab, ibunya kitab. Seperti contoh apa yang namanya Al-Quran kenapa dinamakan Ummul Kitab? Berarti masalah akhirat di Al-Fatihah ada. Menerangkan surga, menerangkan neraka, menerangkan hari kiamat, menerangkan sejarah, menerangkan perintah, menerangkan larangan-larangannya Allah. Dalam Al-Fatihah itu ada semua. Seperti contoh mama negara Indonesia. Negara Indonesia itu ada yang namanya ibu kota. Ibu kota Indonesia di Jakarta. Nah, Jakarta itu sebagai simbol, bahkan sebagai intisari kandungannya negara Indonesia. Semua pulau-pulau, semua provinsi, daerah, kota maupun kabupaten maupun pelosok yang ada di Nusantara itu ada semuanya di Jakarta. Bahkan dengan jumlah suku-suku yang bermacam-macam suku ada semua di Jakarta. Taman Mini lengkap loh ya. Bahkan orangnya juga lengkap. Banyak orang yang merantau dari daerah pelosok sampai ke Jakarta. Orang Batak ada, orang Dayak ada, orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, macam-macam orang. Dari mulai kulit putih sampai kulit hitam. Si rambutnya lurus, kalau si rambutnya berintik, ya ini Jakarta. Sampai orang yang paling pinter ya di Jakarta. Sampai jadi orang presiden, seorang presiden ya di Jakarta. Ada rumah ini Tegal? Enggak. Umpama ada presiden asal dari Tegal, ya mukimnya tetap di Jakarta di sana. Orang yang paling bodoh ya juga di Jakarta. Sampai nggak pernah sekolah, ya jadi gelandangan sih. Nggak sekolah jadi bodoh.
Orang terkaya juga di Jakarta sampai rumahnya mencakar langit ya. Orang yang paling miskin pun juga di Jakarta. Sampai tidak punya rumah, jadi gelandangan ya di kolong jembatan tol. Ya, jadi gembel, ya di Jakarta. Ini Tegal langkau. Ya. Umpama ada ya satu dua. Tapi orang yang bukan asli orang Tegal berarti kan. Cuma orang yang kesasar apa terlantar mungkin. Mungkin orang gila, ini perna-perna. Bukan orang yang akal sehat, bukan. Orang yang cantik, paling cantik ya juga di Jakarta. Artis-artis ayu nemen, seayu-ayu yang Tegal. Ya mesti direok, Tegalan wong ayu mesti dicokot dalam anak. Ini Tegal kayak turahan. Ya. Simorayu. Tapi ini ayu kabeh. Wong sing paling ganteng ya dicokot dalam di Jakarta. Wong sing paling jelek ya di Jakarta. Ustaz dia orang ganteng. Sing gantengin kanan Jakarta sih ya. Ya ada mewakili. Ganteng wong Tegal kanan Jakarta, laki ganteng Tegal asli ya. Ganteng wong Purbalingga ya ning Jakarta ana. Ayune wong Panggung ning kana ya ana ya. Artis kayak siapa? Kayak wong Tegal asli no. Sing umum burine Marina ayo. Mesti tahu ya. Iya. Burine Jeko. Oke. Berarti semua yang ada di Nusantara ada di Jakarta. Begitu juga Al-Quran. Semua isi kandungan yang ada dalam Al-Quran itu dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu kalau dimaknai umpama ditafsiri lautan dijadikan tinta. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lautan dijadikan tinta. Terus pohon-pohonan yang ada di dunia dijadikan pena. Habis tintanya, habis air lautnya, habis penanya, habis pohon-pohonannya dibikin untuk pena. Belum habis makna isi kandungan surat Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu sangat luas. Makanya surat Al-Fatihah kalau dibaca luar biasa. Bisa untuk kirim doa untuk orang meninggal, bisa untuk obat, ya. Panjenengan niki sakit ya bacakan Al-Fatihah air putih demuni insyaallah waras. Sampai orang kesurupan pun bacakan Al-Fatihah sembuh. Semua Al-Fatihah itu luar biasa. Yang penting tergantung kekhusyuan dalam membaca dan dalam berdoa. Al-Fatihah juga ya Fatihah habis. Fatihah itu dimuat lagi, dirangkum lagi dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim. Yang 7 ayat itu dimuat, dirangkum dalam lafal ayat pertama, yaitu lafal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat tapi luar biasa. Bobotnya seperti membaca surat Al-Fatihah. Makanya kadang ada, marilah Bapak Ibu kita buka acara pada malam hari ini atau pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Ya kalau bisa lengkap Al-Fatihah ya syukur. Kalau enggak ya minimalnya bismillah. Baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kategori minimalnya. Bahkan kalau kita mau mengerjakan sesuatu apapun disunahkan oleh Rasulullah selalu diawali dengan lafal bismillah. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, mau duduk serba bismillah, itu disunahkan. Bahkan sampai-sampai ada orang seorang wanita yang taat, orang yang sholihah, rajin ibadah, sehingga tidak hanya wajib-wajibnya saja, sunnah-sunnahnya juga selalu dikerjakan. Bahkan yang dilihat sepele cuma membaca bismillahirrahmanirrahim tapi dengan istiqomah, ya itu bisa berbuah karomah. Sampai-sampai yang namanya naruh gelas, mau ambil gelas bismillahirrahmanirrahim, pan geser ke berkat bismillahirrahmanirrahim, daramane bismillahirrahmanirrahim, bismillah, serba bismillahirrahmanirrahim terus, ya. Mau minum ambil gelas bismillahirrahmanirrahim, terus mau dalam bismillahirrahmanirrahim, serba bismillah terus,
Sampai-sampai pernah suaminya itu, ya namanya suaminya itu kebetulan bukan orang yang soleh. Ya, suaminya karena tidak mau ibadah, bahkan mau ibadah tapi enggak lengkap lah. Bahkan digolongkan kategori godaannya seorang istri yang solehah, yang mau diangkat derajatnya oleh Allah, diberi suami yang toleh. Bukan soleh, tapi suami yang toleh. Kalau soleh namanya suami yang baik, ya. Kalau suami yang jelek akhlaknya, jelek ibadahnya, namanya toleh. Bukan so. Iya, toleh. Orto sembahyang kemudian ngaji, jamiahan kok diisi toh, ora gelem. Jumatan ora tahu, ya. Jumatan ora tahu bahwa sholat maghrib bisa subuh. Jumatan sing seminggu sepisan dia ora tahu. Ya Allah, belas. Istrinya solehan luar biasa. Sholat 5 waktu dikerjakan, pernah dites sing lanang saking jutek. Jare muni angger krungu wong wadone bojone mengucapkan lafal bismillahirrahmanirrahim, ayo budek panas. Maning bismillah, maning bismillah ya. Ya jare bojone, jare sing lanang. Pernah ki nyono rezeki ke. Duit. Wis gamane duit iki 2 juta wis ya. Alhamdulillah. Ya Allah, lanang nyok kang mas eman-eman duitnya 2 juta. Alhamdulillah. Semana disimpen no, bukan kon butuh apa. Bukan nyong butuh ya melu nganggo. Ya sono kok belum ditenyong ya ditenjenengan. Duite panjenengan ya ditenyong, ditelenang watu ya bareng-bareng. Ya Allah. Jadi dalah. Ya biasa. Jokot kunci dure lemari bismillahirrahmanirrahim. Dajina kuncinya ini bolongan lemari bismillahirrahmanirrahim. Ceklek bismillahirrahmanirrahim. Ceklek bismillahirrahmanirrahim. Lawangnya ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lurugane. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dompete. Bismillahirrahmanirrahim. Buka sletingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini duitnya ya di dalam. Nong turun dompet sleting mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sleret. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lurugan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Bismillah boy. Orang wis cepet to mana. Jangan kelana ko si motor. Enggak lah. Duit pe ketual juga anjok. Bismillah birang-birang. Akhirnya di dalam. Tutup maning. Lalu rukanya bismillahirrahmanirrahim brek. Tutup lawangnya bismillahirrahmanirrahim brek. Tutup lawangnya. Bismillahirrahmanirrahim ceklek. Bismillahirrahmanirrahim tarik kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim kunci dalam dulu lemari. Biasa dulu lemari ya. Orang tumpet nak. Kalian ini gede. Nah ini begitu ngomong, Mas nyopan pasar ya, telat ya. Yes mana pasar toh? Nah, kemudian depan pasar, barang mulai nangis pasar, sing lanang ngetes. Saya ingin saya wote kayak ngapa ibadah bismillah. Ayo kunci ini cukut, wong lanang ora bisa kayak mikir bojone cukut peceklak, buka lawange dibuka, tarik lurugane cukut duite, ya buka dompetnya cukut duite, tutup maneh grep, terus mikir lawange tutup, kunci ceklek, kuncinya dibuang. Buangnya ning sumur. Nah, buang sumur ngilang oh. Bismillah ya ora wong toleh bismillah. Hilang kunci. Barang sing wadon balik pasar, apa-apa ini butuh duit. Nah, Bu, iki duitnya sini ning Ibu. Sini lemari oh Mas, sini lemari. Ki nyumpan pan metu mumpung pas metu pan maring kota ngamane pan gili. Pan tuku kae, butuh tak sili diset ya. Dalam maning wis to nyuruh duit ya. Ya ditanya nang ati ora apa-apa, itu cukup dah. Cukup ya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ceklek. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lurugane. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dompetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka sletingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Duitnya anak. Ya. Kuncinya bisa esinen dure lemari. Wis mikir kuncinya wis dibuang,
duitnya dibuang, cara kasarnya duitnya dia dibuang, orang kuncinya dibuang, duitnya dibuang. Ternyata kuncinya si anak, ya keder loh, karena kan duitnya si anak. Ya Allah, ini hebat mana? Bu, ibu duit ilmu apa sih bu? Kayak kamu ini ya, ilmu apa kepripin sih pak? Terang-terang, lagi bu pasar, kuncinya tak cukup, tak buka, duitnya tak cukup, tak tutup maning tak buang duitnya karo kuncinya tak buang ning di Pak nang sumur cukup to Pak tak kowe ning tangane kalau di sana cukup kepripet dibuang tapi nyatane ana sih Pak Ripen duitmu apa nyokor duitmu apa semua singgah dina seperti setiap kamu melakukan apapun selalu diawali dengan lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sepenting niatnya ikhlas lan istiqomah. Orang mikir niatan pengen sakti, pengen itu karena istiqomah sehingga Allah Taala memberikan karomah. Panjenengannya sakit sinten kemawon diparingi karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekecil apapun amalan yang kita mampu ya kalau bisa dipertahankan, dilakukan sampai dengan istiqomah. Aja pendak eling ngetok. Angger kas werik alhamdulillah. Alhamdulillah angger lagi antuk to angger kas dahar ora antuk, ora alhamdulillah berarti turun istiqomah. Yo ya. Nah, niki muga-muga amal ibadah kita panjenengan sami eben bisa istiqomah. Allahumma amin. Maka bab sing rukun yang kelima karena pendalu. Mungkin apa sing kula teraken saged manfaat dumateng kita panjenengan sami tambah yang taat dumateng Allah taala semakin rajin giat belajar latihan membaca Al-Fatihah supaya betul supaya fasih supaya sholatnya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan tambah sergap melafalkan tadi yang walaupun sedikit lafal bismillah aja dia ngepremeh kayak bocah cilik bismillah itu bukan masalah anak kecil atau yang lain tapi yang penting niatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.